Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu bagaimana sih cara menentukan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, teman-teman. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggambarnya atau menentukannya di aplikasi GeoGebra, tentunya kita harus masuk dulu ke GeoGebra-nya, baik itu menggunakan aplikasi maupun menggunakan website dari GeoGebra itu sendiri. Nah, di sini kebetulan saya memakai aplikasi GeoGebra yang kelas 5. Lalu, langkah selanjutnya untuk memudahkan kita menentukan garis singgung persekutuan dua buah lingkaran tersebut, kita hilangkan dulu yang sumbu X dan sumbu Y ini, titik koordinatnya kita hilangkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik kanan, lalu aksesnya kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Berbicara mengenai pembahasan tadi ya, kita akan menentukan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, berarti kita butuh dua lingkaran nih, dimana di sini saya akan menggambar dua lingkaran menggunakan slider, teman-teman. Slider kita simpan dimana saja di sini misalkan. Nah, yang pertama kita ubah dulu angle-nya jadi R, lalu minimumnya jadi 1, maksimumnya 15. Kita klik OK, lalu kita bikin lagi slider yang kedua. Nah, ini namanya R, sama ininya 1, maksimumnya juga 15. Kita klik OK, lalu kita bikin lagi satu lagi, namanya itu jarak TP. Nah, ini juga sama ya, itu maksimumnya juga 15. Kita klik OK. Nah, teman-teman, setelah kita membuat ketiga slider ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah titik yang menjadi titik pusat lingkaran pertama. Nah, kita klik point. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini kan ada titik A-nya ya, negatif 1,02, 0,86. Di sini disesuaikan saja ya. Misalnya saya ingin titik A-nya itu 0,0. Lalu saya enter. Nah, lalu ini kita langsung, ini kan ada ya titik A-nya 0,0 di sini. Kita klik nih. Lalu langkah selanjutnya kita melukis sebuah ruas garis AB yang menjadi jarak titik pusat kedua lingkaran. Ketik pada bila input di sini, teman-teman. Kita klik. Nah, kita klik yaitu segmen buka kurung. Ini kan titik ya, otomatis ini juga titik ya, koma jarak TP. Nah, seperti ini. Nah, dimana ini kan adalah titik pusat lingkaran pertama, dan jarak TP ini merupakan nama slider panjang jarak titik pusat kedua lingkaran. Kita klik enter. Nah, di sini sudah ya ada nih F. Jadi A ke B ini namanya F. Nah, kita misalnya pengaruhi, kan tadi ya sudah dijelaskan bahwa A ini titik pusat dari lingkaran pertama, sedangkan jarak TP ini adalah nama slider panjang jarak titik pusat kedua lingkaran. Saya di sini saya geser-geser menjadi 6,5 misalnya. 6,5. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu setelah
seperti ini ya tampilannya. Langkah selanjutnya yaitu kita melukis sebuah lingkaran berpusat di A di sini. Ketik pada bilah input dengan nama circle dalam kurung A, R. Nah, di mana A ini adalah titik pusat lingkaran pertama dan R ini merupakan nama slider panjang jari-jari lingkaran pertama, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita undur dulu ya, tadi kayaknya udah kekeliruan. Udah bener. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ubah ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya A ini titik pusat lingkaran pertama dan R ini nama slider panjang jari-jari lingkaran pertama. Nah, kita bisa ubah ya. Yang slider R-nya misalnya menjadi apa ya? 1,8 deh. Nah, seperti ini. Lalu setelah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita lukis lagi sebuah lingkaran yang berpusat di B yang di sini. Kita lukis lagi ya. Kita klik bilah input. Nah, namanya circle dalam kurung B, koma. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik enter. Dimana B ini kan titik pusat lingkaran kedua ya. Titik pusat lingkaran kedua, dan R ini juga merupakan nama slider panjang jari-jari lingkaran kedua. Nah, misalnya saya memakai 1,1 saja. Nah, seperti ini. Lalu kita klik move, udah ya. Nah, setelah ini kita sembunyikan terlebih dahulu beberapa label, beberapa label yang tidak biar tidak kelihatan gitu. Misalnya di sini yang F kita sembunyikan, show label. Nah, yang C-nya juga sama, kita sembunyikan. Lalu yang D-nya juga sama, kita show labelnya disembunyikan biar tidak kelihatan rame. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita buat titik tengah ruas garis AB. Titik tengah ruas garis AB dengan cara apa? Nah, dengan cara kita mengklik tools titik tengah atau pusat. Nah, kita klik midpoint of center ya. Ini. Kita ini ya, klikkan A dan B. Nah, muncullah di sini yaitu adalah titik C. Setelah seperti ini, kita lukiskan lingkaran yang berpusat di C di sini dengan jari-jari AC sama dengan BC dengan menggunakan jangka. Nah, di sini kita menggunakan tools jangka atau kompas ya. Di sini. Nah, ada kompas lalu kita klik titik C. Kita klik A, C,
ke back kompas, kita klik A, C. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada ya lingkaran yang tengah ini. Karena ini merupakan lingkaran bantu, kita jadikan garis putus-putus ya, yang berwarna merah biar tidak pusing gitu lihatnya. Kita klik, ya ini move dulu, move, kita klik lalu klik kanan, object properties. Nah, sini ya di style. Nah, line stylenya kita ubah menjadi putus-putus, lalu colornya juga kita ubah menjadi merah. Nah, seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita close dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita lukis nih sebuah lingkaran yang berpusat di A, dan berjari-jari R tambah R besar tambah R kecil. Dimana ketik lagi di nilai input, yaitu circle buka kurung A, R tambah Masya Allah tambah R, kita yang enter. Nah, di mana ini tuh lingkaran yang ini merupakan apa ya, kan A ini titik pusat lingkaran dan R tambah R kecil juga merupakan jari-jari lingkaran yang berpusat di A ditambah jari-jari lingkaran yang berpusat di B. Nah, karena ini merupakan sama ya lingkaran bantu, kita seperti tadi, kita klik kanan, object properties, lalu kita ke color dulu ya, warna merah, terus stylenya menjadi garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini tampilannya, kita close lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita buat titik potong lingkaran nih, yang berpusat di C, dengan lingkaran besar yang berpusat di A, berjari-jari R besar tambah R kecil. Bagaimana caranya? Caranya kita klik tools intersect ya, di sini intersect, lalu kita klik lingkaran yang ini sama yang ini, kita klik sama lingkaran yang ini. Nah, di sini sudah tertera ya titik E dan titik D nya. Lalu langkah selanjutnya kita lukis garis sinar dari titik A melalui titik D dan titik E, titik A melalui titik D dan titik E. Kita cari tools berkas sinar, garis sinar, yaitu ray ya, ray, klik, lalu kita klikkan titik A ke D dulu, A ke D, nah lalu dari titik A ke E, nah seperti ini. Nah, karena ini merupakan garis bantu, kita jadikan juga ya garis putus-putus yang berwarna merah. Sama, kita tinggal klik kanan, object properties, colornya warna merah, lalu stylenya juga putus-putus. Nah, ini juga sama,
kita klik kanan, object properties, putus warnanya merah, kita close. Setelah seperti ini, kita buat nih titik potong garis sinar dengan lingkaran yang berpusat di A berjari-jari R. Kita klik lagi ya, intersect, lalu kita klik garisnya dengan lingkaran. Kita dulu back dulu. Ulang lagi, kita klik garis ini dengan lingkaran, muncul ya titik F-nya itu 0,8,1,661. Lalu kita klik kanan juga garis ini dengan lingkaran, muncul juga G-nya 0,8 sama negatif 1,61. Lalu setelah tampilnya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita melukis ruas garis DB dari titik D ke titik B dan ruas garis EB dari titik E ke titik B. Nah, kita klik tools ruas garis di antara dua titik. Sini atau segmen ya. Segmen ruas garis DB. Nah, di sini dulu deh. E ke B ya. E ke B. Klik. Lalu dari titik D ke B. Nah, setelah sampai tahap ini, langkah selanjutnya yaitu kita lukis garis singgung lingkaran dari titik F sejajar dengan ruas garis EB dan lukis juga garis singgung titik C sejajar dengan ruas garis DB yang DB. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik tools yang ini ya, parallel line. Setelah itu kita klik B-nya ke F sini. Kita klik, lalu sama ya, yang titik C juga sejajar dengan ruas garis DB. Mohon maaf, bukan titik C tapi titik G ya. Ini. Nah, kita klik. Nah, setelah ini kita ubah juga ya teman-teman warnanya, karena ini merupakan garis bantu. Nah, di sini ya, kita ubah warnanya, klik kanan. Dulu. Kita ke move. Nah, seperti ini. Yang garis DB sama
EB ini kita ubah lagi warnanya di kanan, terus object properties, lalu colornya merah, stylenya putus-putus juga. Nah yang ini, lalu yang ini juga sama, kita klik kanan, object properties, ke color warna merah, stylenya juga, line stylenya putus-putus. Nah seperti ini. Nah setelah menjadi seperti ini, kita close lagi, lalu kita buat titik singgung antara garis singgung dengan lingkaran yang berpusat di B, yaitu dengan mengklik tools intersect lagi, intersect, kita klik garis ini dengan lingkaran, lalu garis singgung ini juga dengan lingkaran. Nah langkah selanjutnya yaitu kita melukis jari-jari kedua lingkaran yang berpotongan dengan garis singgung untuk menguji sudut yang dibentuk dari perpotongan jari-jari dengan garis singgungnya, teman-teman. Nah kita klik tools parallel line, bukan ya, tapi segmen. Nah dari titik A ke F, lalu dari titik A ke G, kita klik, lalu dari titik B ke H, klik, lalu titik B ke I, klik juga. Nah setelah tampilnya seperti ini, kita ukur nih teman-teman sudut yang terbentuk dari perpotongan jari-jari kedua lingkaran dengan garis singgung, apakah berbentuk 90 derajat. Nah seperti yang telah kita ketahui bahwasannya sudut yang ada di garis singgung itu harus 90 derajat teman-teman. Lalu gimana cara kita membuktikannya? Nah kita harus mengklik searah jarum jam ya, agar sudut yang terbentuk di bagian dalam objek. Ketika kita mengkliknya itu tidak searah jarum jam, maka sudut yang terbentuk juga akan ada di luar objek, di bagian luar objek. Nah kita klik saja ya tools dari angle, setelah itu kita klik. Jadi intinya titik F, G, I, dan H ini harus membentuk sudut 90 derajat teman-teman. Kita klikkan dari sini ya, dari A ke F lalu ke I. Nah sudah ya, terbukti bahwa alfanya itu 90 derajat. Lalu kita mau cari nih titik G. Kita mau cari titik G, karena akan tidak searah jarum jam, maka kita carinya di H ya. Di titik H, lalu ke titik G, lalu ke A lagi. Klik. Nah, ini juga sudutnya sama ya, 90 derajat. Lalu setelah ini kita klik titik ini ke titik H, lalu ke titik B, kita klik. Nah sama juga kan ya, bahwa kedua lingkaran ini mempunyai sudut 90 derajat, dimana artinya garis singgung yang kita lukis tepat bersinggungan dengan kedua lingkaran. Lalu agar tidak kelihatan terlalu rame, itu kita sembunyikan beberapa label agar tidak mengganggu. Nah kita klik dulu ya, ini move. Nah label
supaya tidak mengganggu. Loh. Salah ketuk ya. Bukan ya. Sudahlah, seperti ini aja ya, biar tidak terlalu ramai saja. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat nih teman-teman kotak centang atau checkbox untuk menampilkan dan menyembunyikan objek. Caranya bagaimana? Terus untuk apa gitu? Nah, kotak keterangan ini diisi dengan perintah menyembunyikan atau menampilkan objek, kemudian klik objek yang hendak disembunyikan atau ditampilkan, teman-teman. Nah, caranya kita tinggal klik checkbox, lalu kita klikkan di sini ya. Nah, captionnya misalnya saya tulis luas garis AB, luas garis AB. Kemudian kita move ini. Nah, kita klik ya, lalu kita klik poin A, poin B, lalu kita play. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat lagi. Pokoknya kita lakukan hal yang sama. Jadi kayak step by step membuat garis singgung lingkaran ini tuh seperti apa gitu awalnya.
Nah, jadi teman-teman, untuk panjang garis singgung dari FI atau GH ini yang saya ambil kan tadi R besarnya atau jari-jari lingkaran pertamanya adalah 1,8, lalu R kecilnya atau jari-jari lingkaran keduanya yaitu 1,1, lalu jarak titik pusatnya atau AB sama dengan 6,5. Nah, itu hasil dari panjang garis singgungnya adalah 5,82 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu mohon maaf ya, ada kesalahan karena di video itu meskipun jari-jari lingkaran pertama, jari-jari lingkaran kedua ataupun jarak titik pusatnya digeser, hasilnya itu hasil dari panjang garis singgungnya itu tidak akan 5,82 tetapi akan berbeda gitu. Nah, di sana ada kesalahan, mohon maaf karena saya mengklik langsung angkanya yaitu 5,82 di mana itu masih angka-angka yang pertama yaitu R-nya 1,8, jari-jari keduanya juga
lalu AB-nya 6,5. Nah, seharusnya saya tulisnya itu jarak FI atau jarak dari GH. Seperti itu.